Perkenalkan, nama saya Destinduru, kelas TM 2301, NPM 23110041. Wawasan saya yaitu kriptografi hybrid, sebagai kecepatan dan keamanan untuk perlindungan data modern di era digital. Kriptografi kriptografi hybrid adalah metode pengaman data yang menggabungkan dua jenis sistem enkripsi sekaligus, yaitu kriptografi simetris dan kriptografi asimetris, untuk mendapatkan keunggulan dari masing-masing sistem tersebut. Secara sederhana, kriptografi hybrid diciptakan untuk mengambil kecepatan dari algoritma simetris dan keamanan pertukaran kunci dari algoritma asimetris. Apa itu kriptografi hybrid? Secara definisi, metode enkripsi yang menggabungkan kriptografi simetris atau satu kunci dan asimetris dua kunci dalam satu protokol tunggal untuk efisiensi maksimal. Dengan filosofi mengambil kecepatan dari algoritma simetris untuk enkripsi data besar dan keamanan dari asimetris untuk mendistribusikan kunci tersebut. Dilema kecepatan dan keamanan. Kriptografi hybrid mempertahankan kecepatan enkripsi massal stabil, menghilangkan risiko distribusi kunci yang tidak aman. Maksud dari pernyataan ini adalah slide ini sangat menyampaikan solusi nyata masalah kriptografi daripada daripada mengorbankan kecepatan demi keamanan atau sebaliknya. Kriptografi hybrid hadir sebagai jalan tengah yang cerdas. Metode ini mengambil kemampuan AES untuk mengenkripsi data besar secara cepat. Untuk mengeksekusi data secara cepat, lalu dibungkus dengan keamanan distribusi kunci milik RSA, sehingga menghasilkan sistem cepat sekaligus sangat aman. Mengapa menggunakan hybrid? Mampu memproses data gigabyte dalam waktu singkat menggunakan algoritma simetris. Dengan distribusi kuncinya, pertukaran kunci rahasia aman di internet, di publik, tanpa perlu tatap muka. Menjamin pesan tidak dimodifikasi selama perjalanan melalui mekanisme session key. Proses enkripsi atau pengiriman. Pertama, pembangkitan kunci. Pengiriman membuat session key simetris acak. Sedangkan enkripsi yang kedua, enkripsi data. Data dienkripsi menggunakan session key tersebut. Yang ketiga, enkripsi kunci. Session key dienkripsi menggunakan public key penerima. Yang keempat, pengiriman. Data terenkripsi dan kunci terenkripsi dikirimkan. Proses enkripsi, setelah paket terima, penerima melalui langkah sebaliknya. Dekripsi kunci. Penerima menggunakan private key-nya untuk membuka session key. Dekripsi data, setelah mendapatkan session key asli, data utama dapat dibuka dengan cepat. Algoritma yang terlibat. Komponen standar industri. Simetri data AES 256 adalah standar global yang digunakan oleh militer, BAND, dan pemerintah. Algoritma ini dipilih untuk mengunci data utama karena hampir mustahil ditembus secara paksa atau brute force dengan teknologi saat ini. Dengan RSA dan ECC adalah standar emas untuk kriptografi kunci publik. Keduanya digunakan khusus untuk menggambarkan proses pengiriman kunci, bukan datanya. Dengan kecepatan. Simetri data sangat tinggi. Menggunakan operasi matematis yang sederhana, seperti pergeseran bit dan substitusi, sehingga komputer bisa mengenkripsi file bergiga-giga atau video database dalam hitungan detik.
Asimetris kunci sangat rendah adalah prosesnya berbasis komputasi angka prima yang sangat besar dan rumit. Jika dipaksa mengeksekusi file berukuran besar, komputer akan mengalami lag berat atau kepanasan. Dan komponen ukuran kunci. Simetris data 128 sampai 25 256 bits adalah ukuran kuncinya relatif pendek atau berkisar antara 128 hingga 256 karakter biner, namun memberikan tingkat keamanan yang sangat luar biasa padat. Sedangkan asimetrisnya 2048 sampai 4096 bits adalah agar aman dari serangan komputer modern. Kunci RSA harus berukuran sangat panjang, minimal 2048 atau 4096 bit. Ini membuat struktur kunci jauh lebih berat. Komponen fungsi utama. Simetris data, kerahasiaan data adalah tugas tunggalnya adalah menyembunyikan teks asli atau plain text menjadi teks acak rahasia atau ciphertext agar tidak bisa diintip pihak ketiga. Sedangkan asimetris, pertukaran kunci atau identitas adalah berfungsi sebagai perangkas berjalan yang bertugas mengunci simetris AES di atas agar bisa dikirim lewat internet dengan aman, sekaligus mensertifikasi bahwa pengirim atau penerima adalah orang yang sah atau autentikasi. Implementasi dunia nyata. HTTPS atau SSL atau TLS adalah mengamankan transaksi bank dan browsing web setiap hari. Sedangkan message MPBS adalah WhatsApp dan Signal menggunakan hybrid end-to-end encryption. Sedangkan PG email, standar keamanan email tinggi untuk aktivis dan jurnalis. Yang selanjutnya ini adalah grafik pertumbuhan atau kurva pertumbuhan. Dalam suhu waktu 2020 sampai 2030, grafik ini memetakan prediksi perkembangan teknologi dari tahun 2020 hingga proyeksi tahun 2020. Kurva naik atau ancaman komutasi kuantum, garis grafik yang bergerak naik secara signifikan menunjukkan bahwa risiko atau ancaman dari komputer kuantum meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun. Mengapa komputer kuantum menjadi ancaman? Komputer kuantum memiliki kecepatan komputasi luar biasa yang sangat mampu memecah masalah matematika rumit dalam hitungan detik. Algoritma asimetris tradisional yang kita gunakan saat ini seperti RSA dan ECC diprediksi akan menjadi tidak aman lagi karena kuncinya bisa ditebak dengan mudah oleh komputer kuantum di masa depan. Seiring berkembangnya ancaman kriptografi hybrid kini bergeser menuju post quantum kriptografi atau PQC untuk tetap relevan. Maksud dari pernyataan ini, kriptografi hybrid tidak boleh kuno. Kenapa? Agar sistem keamanan kita tidak hancur ketika komputer kuantum komersial mulai digunakan secara luas atau diprediksi menguat sekitar tahun 2030. Arsitektur kripto hybrid harus berevolusi. Transisi PQC adalah struktur hybrid awalnya menduetkan algoritma klasik seperti AES plus RC, seperti AES dan RSA. Kini mulai diganti dengan menduetkan algoritma klasik dengan algoritma baru yang tahan terhadap serangan kuantum disebut algoritma post kuantum. Dengan tujuan akhir
Langkah transisi ini diambil agar semua sistem komunikasi digital saat ini seperti enkripsi perbankan, data militer, dan transaksi internet bisa tetap relevan, aman, dan tidak bisa ditembus oleh peretas yang menggunakan komputer kuantum di masa akan mendatang. Kriptografi adalah fondasi dari pecahan digital, hybrid digital, sedangkan hybrid adalah arsitektur yang membuatnya praktis untuk dunia nyata. Sekian dan terima kasih.